Kan itu mengenalkan kepada banyak orang, ternyata apa? Perlahan-lahan semakin banyak yang mengenal. Gitu. Sampai tiba masa di mana itu saya hitung-hitungan zaman dulu MHS untungnya 17.000. Sekarang berapa? 15.000. Harga MHS berapa? 45 atau 30? 45. Enggak ada harga 30, Bu. Harga adakah di brosur, di katalog 30.000 gitu? Enggak ada. Harga MHS berapa? 45. Tapi kadang-kadang ini kan wajah-wajah ahli sedekah semuanya. Orang belum punya kartu diskon langsung dikasih harga 30. Diskon 30 kan gitu. Pernah digituin Bu sama mentornya atau di sini ada yang dulu baru gabung langsung dikasih harga diskon ada? Ada? Baru gabung langsung dikasih harga diskon ada? Terima kasih sama mentornya. Kalau saya mboten, saya nggak boleh untung pertama kali transaksi langsung harga diskon. Saya harus dapat untung langsung untuk biayai hidup saat itu. Sebelum saya bonusnya 15 jutaan kan kitanya. Saya harus dapat untung langsung sebanyak 15 juta. 12 bisa buat nyangsut bank, sisanya buat itu. Ngambilnya dari mana? MHS. MHS itu saya minimal sehari harus 30 botol. Berapa? 30 botol. Kalau 15.000 dikali 30, 500.000. Saya pegang sebulan 15 juta. Itu tercapai, benar-benar tercapai, Bu. Caranya gimana nanti tak kasih tahu ya. Simpel. Mau dibocorin buat niki? Mau sekali. Harus. Saya modal itu ya. Nah, saya mempraktekkan itu ternyata tercapai. Sehari minimal berapa? 30 botol. Saya harus megang. Tapi hanya berjalan selama 2 bulan. Karena bulan ketiga langsung ambruk tipes 1 bulan. Kecapean. Masih mau dibocorkan? Masih. Ada mau tipes? Enggak. Enggak ya. Nanti kita bahas tentang itu ya. Akhirnya di situ modal, yang penting modalnya gini, 2 hal. Yang pertama, modalnya adalah yakin bahwasanya produk kita oke. Produk HNI itu oke, ulangi. Modal pertama apa? Yakin kalau produknya oke. Modal pertama adalah yakin produk HNI oke. Tangannya gitu ya. Yakin produk HNI oke. Itu yang pertama. Produknya harus yakin dulu oke. Ya, udah nggak ada keraguan. Karena apa? Semuanya berusaha diproduksi dengan halal dan thayyib kan gitu. Kadang ada yang cocok, ada yang enggak. Ya nanti itu berjalannya waktu kan gitu ya. Yang kedua adalah yakin bahwasanya bisnisnya oke. Modal yang pertama yakin produknya oke. Modal yang kedua Bisnisnya oke. oke. Kalau kita kehilangan 2 modal itu, walaupun punya modal duit nggak jadi. Buktikan di sini ada kan ya, punya mitra jadi stokis, punya duit, tapi dalam perjalanan waktu dia nggak yakin terhadap bisnisnya, dia nggak yakin dengan produknya, mesti nggak jadi, betul? Tapi ada yang mungkin ngawalinya itu produknya ya seadanya, tapi karena sampai sekarang dia yakin produknya oke, yakin bisnisnya oke, jalan sampai sekarang, betul atau betul? Jadi 2 modal itu nggak boleh hilang. Modal wajib ada berapa? 2. Yang pertama yakin produknya oke. Yang kedua bisnisnya HNI oke. Harus tertanam modal itu, nggak boleh hilang. Andai kan hari ini stokisnya, saya tuh laris mas produknya mas, tapi modalnya kok nggak jelas ya. Ini produk saya itu laris, produknya habis, tapi modalnya ikut habis. Itu bukan kesalahan HNI, itu tangan jenengan yang bahasa Solonya gratis. Gratis gitu kan. Akhirnya modalnya jadi modal madul. Betul. Nah, ini harus dirapikan karena di HNI itu kita bukan bawahnya HNI, kita kita bukan atasan, ini ada bisnis kita sendiri, ya kita harus siap menjadi karyawan, siap jadi manajer keuangan, siap jadi pengusaha. Pengusaha itu harus bukan hanya the power of kepepet, tapi the power of ngempet gitu. Kita ya, ibaratnya dapat untung dari produk dari sabun kolagen 5.000, ya kan kita ya modalnya 20.000, yang boleh halal dimakan hanya 5.000, tapi kadang-kadang kan polaan 20.000, 12.000, jajan bakso nentak 35.000. Wah, ini kan nggak sadar itu. Sering atau sering itu? Sering. Wajah-wajah kelihatan. Istighfar. Astagfirullah. Kenapa? Kena wajib butuhan. Sederhana sebenarnya itu. Semakin ke sana itu kebutuhan akan semakin meningkat. Pertanyaannya, pilihannya yang pertama adalah memangkas pengeluaran kita. Kan gitu ya. Menjadi semakin ramping, semakin hemat, semakin ngirit-ngirit,
atau kebutuhan yang meningkat diimbangi dengan penghasilan yang meningkat? Pilih yang mana, Pak? Yang kedua. Ayo tingkatkan penghasilan. Lanjutan ya. Tolak ukur tim sukses niku bukan hanya hahaha hihi rono rene bareng-bareng mboten. Ya. Tolak ukur bisnis yang sukses adalah konsisten dalam berprogres. Itu diingat-ingat. Walaupun nggak kelihatan cepet gitu, nggak apa-apa Bu, tapi apa setiap bangun tidur itu kelihatan bahwasanya apa ada progresnya. Oh, saya memang nggak secepat si Fulan dan Fulana, si dia dan dia, tapi setiap hari setidaknya saya semakin baik. Kemarin cuman laku MHS 1, hari besoknya laku lagi MHS-nya jadi 2. Bulan ketiga tambah lagi itu. Mungkin tambahnya cuma satu ya. Benar nggak tuh? Tambahnya setiap hari cuma laku tambah satu. Tapi coba perhatian, kalau itu konsisten selama 1 tahun, berarti dalam 1 hari akhirnya kita laku kurang lebih sekitar 360-an MHS per hari. Menarik bukan? Menarik. Wow, itu adalah the power of istiqomah. Dan itu amalannya Allah paling sukai tapi paling setan benci. Makanya apa? Ketika kita lalai, setan tuh bisikan, jangan istiqomah. Cepet aja menyerah. Jangan istiqomah. Ayo menyerah. Betul? Ya kan ya? Akhirnya kesel men. Randa itu ditake. Orang untuk duit akeh kan kita begitu ya. Oke. Nah, maka dari itu apa? Itu penting. Tolak ukur keberhasilan seorang pengusaha itu bukan tiba-tiba gede. Jangan lihat kan berapa usaha di sekitar kita ketoke biar gede-gede baru juga ambil. Enggak usah kayak gitu kok. Kalau perlu malah orang itu ngelihat kita ya wajah-wajah nggak punya rumah ya, orang di rumah gitu ya. Padahal punya perusahaan gitu ya. Iya. Betul. Kenapa tuh poin? Rahasia. Nah, ini penting sekali. Modal itu nggak boleh hilang karena modal uang ini hanya masalah cara bermain saja. Nah, singkat cerita, saya berjalan seperti itu. Awal 2016 bulan Januari dilantik jadi LED termuda tercepat saat itu. 2 tahun ya berarti? Saya 1,5 tahun. 1 tahun untuk all outnya. Ini all outnya 1 tahun. Pertanyaannya selama 1 tahun kudu semangat terus kan ya? Iya. Boten ya, pasti manusia tuh ada semangatnya naik turun. Itu manusiawi. Tapi kalau turun terus itu berarti bisikan setani ya, bukan manusiawi. Setani itu. Jadi ingat kalau kita kok turun terus berarti itu setan ikut andil dalam kehidupan kita. Garis bawah ya, kok pencapaian kita usahanya turun terus, ibadahnya turun terus, tambah saudaranya kok malah tambah sedikit, itu berarti setan lagi sedang ikut andil di dalam kehidupan kita. Segera sadar, segera perbaiki. Dan itu oh iya, kan gitu ya. Akhirnya saya 1 tahun bismillah lah. Karena Pak Nas bilang, Mas, di HNI tidak menjanjikan cepat kaya. Tapi insya Allah kalau kamu istiqomah pasti kaya. Dan nggak usah mikir kaya. Kalau istiqomah, mau nggak mau, kamu nolak kaya pasti kaya. Ternyata terbukti. Walaupun saya sendiri belum kaya gitu. Terbukti. Tapi dalam tahun 2018 bulan Februari itu alhamdulillah semua hutang lunas. 2017 November itu Bank Danamon selesai, hampir setengah miliar. Dan hutang untuk keluarga ibu saya, Pak di Om dan sebagainya, saya kembalikan aset hampir 2 miliar. Itu selesai di 2018 Februari. Alhamdulillah. Gitu. Jadi bukan karena kita hebat, tapi karena kita mau istiqomah. Nah, ini kan wajah-wajah yang jauh lebih senior daripada saya. Sudah berpengalaman dengan kehidupan. Ya memang harusnya lebih clear tentang itu. Harus lebih siap tentang namanya istiqomah. Nah, kembali lagi poinnya 2018 akhirnya utangnya lunas akhirnya bisa kembali beli rumah rumah pertama ada berapa rumahnya? Banyak. Rumah beli kendaraan untuk keluarga nyaman. Singkat cerita sampai kita untuk urusan keluarga, hajat keluarga insya Allah sudah tidak berpikir. Dan itu adalah karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya, termasuk pada kita semuanya, Bu. Kenal ini hari ini, Bu. Coba kalau pas jenuh gitu, nggak apa-apa kok teman-teman nyoba bisnis lain, nggak apa-apa. Tapi ingat, pasti jenengan suatu saat akan mentok sadar bahwasanya ya HNI adalah rumah kita. Gitu. Merantau, nyoba bisnis macam-macam, ya. Akhirnya nanti kalau ketemu masalah,
jangan lupa HNI adalah rumah kita. kita. Tadi kan ada yang bilang jenuh ini dan sebagainya. Kadang kayak gitu, jenuh di rumah mau merantau, silahkan. Tapi jangan lupa HNI hadir di tengah kehidupan jenengan bukan hanya masalah uang, tapi pengen ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan saya sempat nulis status dulu ya. Karena iya ya, selama bertahun-tahun ini nih mentor-mentor saya ini membersamai dalam kehidupan saya luar biasa. Mereka bukan saudara kandung saya, tapi kepedulian terhadap diri saya lebih daripada saudara kandungnya. Jadi memang mentor itu bukan saudara kandung, tapi mereka adalah manusia, salah satu manusia yang paling peduli dengan kehidupan kita. Betul nggak, betul? Betul. Bu Ansih ini kan kadang-kadang nangkut Bu pripun kabare dan sebagainya. Belum tentu kok. Saya belum tentu yang deket-deket kayak gitu kan ya. Gitu. Jadi ayo kita bareng-bareng jalan di HMI agar memang bisnis ini harus, ini tugas kita sedoyo nggih. HNI harus umurnya panjang. HNI itu umurnya harus panjang dan tugasnya ada di kita semuanya. Tidak mudah tapi tidak mustahil. Ingat nggih? Tidak mudah tapi tidak mustahil. Kalau bareng-bareng insya Allah bisa. Selama 1 tahun itu saya kalau pas udah jadi LED itu semangatnya nggak pernah turun. Betul. Karena dapat rasa, dapat ongko, Bu. Nggih. Pas 1 tahun perjuangan itu rasa tok sing entuk, tapi ongkone durung entuk mana nggih. Saya pedulian dari mentor dapat, akhirnya itu yang mengajarkan kita, tapi ongko belum dapat. Akhirnya kadang-kadang turun semangatnya itu wajar, manusiawi. Tapi ketika sudah jadi LED 2016 ke sini, itu ternyata ya semakin menikmati gitu ya. Menikmati yang terbukti dari HNI. Akhirnya kita tadi keluarga hajatnya selesai 2018, beli tempat tinggal, beli rumah, habis itu buat pondok, pondok kecil-kecilan ya. Sekarang hampir 40 santri yang bangun tidur sampai tidur lagi kita yang membiayai. Kita nggak pakai proposal, amit sewu, kita nggak pernah minta proposal agar anak-anak dalamnya itu punya dignity, punya karakter, harga diri yang mahal. Dan ini tugas kita semuanya. Kita kerja buat ini, masing-masing di antara kita punya pondok, kita biayai. Dan itu butuh duit. Itu butuh duit ya. Dan HNI itu membuktikan saya di situ. Nah selanjutnya kita mikir lagi nih, HNI ini kan tadi sudah jadi BC akhirnya, saya nggak pernah jadi stokis, tapi akhirnya jadi BC. Sekarang dulunya di Solo itu BC hanya 1, sekarang di Solo ini BC sudah 12. Dari 12 BC itu 9 BC adalah mitra saya. Masya Allah. Gitu ya. Gitu ya. Saya juga gitu ya. Dan Masya Allah ya, ini itu Allah itu terlalu baik. Kadang-kadang saya malu. Kita wajib malu. Dikenalkan dengan mentor-mentor hebat. Ibu-ibu kenalkan dengan Bu Ansi, kenalkan dengan Bu De Retno, Bu De Wawan, yang beliau-beliau semuanya ikhlas membersamai kita gitu. Kalau ibaratnya kerja sama orang, saya pernah ikut orang gitu kan, kerja sama. Saya itu lambat banget jalannya itu, saya sudah dibentak-bentak gak karuan. Kalau sama mentor kan nggak dibentak-bentak itu, dia malah tambah datangi, dibawakan martabak. Kitanya aja yang kadang-kadang nggak tahu diri. Gitu ya. Jadi Masya Allah. Jadi ayo kuatkan silaturahim ini. Jangan, kalau kita hanya sekedar transaksi, hanya sekedar uang, hubungan pertemuan kita ini pasti suatu saat kita akan berpisah. Saya yakin. Ya. Tapi hadir di sini tujuannya untuk bermanfaat, untuk membantu, saling membantu. Enggak harus bantu wujud uang kok. Membantu kebahagiaan hadir situ, membantu tenaga kita, membantu mendengarkan, itu juga bagian dari membantu. Sehingga tulung tinulung. Orang kalau tulung tinulung pasti ditulung. Sinulung moho tinulung. Gusti Allah, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Saya bisa menjual cepat itu, produk itu karena saya jarang ngomongnya ngalor ngidul ketika mengenalkan produk. Kadang-kadang kan ibu-ibu itu baru ke 2 orang saja udah ngabisan waktu setengah hari. Ada nggak kayak gitu? Iya. Ya lamang rumpinya tuh. Ngobrolnya kadang-kadang kemana-mana. Saya dulu cuma ngomongin tentang 4 poin. Yang pertama tentang HNI itu apa? Paling lama 5 menit, nggak boleh lebih. 5 menit. Yang kedua tentang produknya 5 menit, nggak boleh lebih. Yang ketiga tentang manfaat atau keuntungan yang ada di HNI, itu 5 menit. Yang terakhir adalah closing untuk meyakinkan. Nah, yang pertama terkait dengan HNI, saya biasanya kalau melihat orang-orangnya, kalau orang-orangnya ini kok ibu-ibu pengajian, bapak-bapak jamaah masjid, muslim yang taat, itu saya biasanya menyampaikan ini adalah saya
sekarang kesibukannya di HNI. HNI ini adalah perusahaan muslim, perusahaan anak bangsa yang konsentrasinya sekarang memproduksi produk yang halal dan thayyib. Karena sekarang kita ini tanpa sadar dijauhkan tentang produk yang halal dan thayyib. Kalau ada unsur yang haram masuk tubuh kita, ya gimana doa kita diterima, gimana amal ibadah kita diterima. Kita kan nggak tahu mas, makanya kita harus mencari tahu. Salah satu produk yang ada di HNI seperti ini contohnya, MHS kan gitu kan ya. Nah ini manfaatnya dari, ini poin pertama HNI sudah selesai, nggak ada 5 menit toh, lancar banget toh, terus kulino, biar juga enggak bu. Nah ya, habis itu salah satu produknya seperti ini, MHS. Minyak yang manfaatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kuku. Ujung rambut sampai ujung kuku. Ya, ujung rambut bisa digunakan untuk ketombe, untuk gatal di rambut, bisa digunakan untuk pengganti minyak gosok, bisa digunakan untuk pengganti minyak gatal-gatal ya, obat gatal, bisa digunakan pengganti iodin, minyak merah, obat merah, luka, bisa digunakan untuk apa lagi? obat sariawan sakit gigi. Sariawan sakit gigi, betul? Iya. Bisa digunakan juga untuk cantangan. You know cantangan? Iya. Di sini cantangan namanya sama. Cantang. Oh, canteng ya, canteng. Pernah buktikan mboten? Iya. Oh, canteng kan? Ada. Ya kan ya, kadang-kadang orang canteng itu kan hanya luar biasa ya. Luar biasa. Tapi Iya, pakai MHS batuk. ya, cepat banget. Alhamdulillah ya. Nah, salah satu contoh produknya ngeten iki, Pak. Niki MHS, Pak. Niki natural ya, coba. Ini gitu. Rifai, masyaallah Pak Angga Rifai. Contoh produknya ngeten iki Pak Rifai. Bahwa sengken HNI, perusahaan muslim yang konsentrasinya sekarang produksi produk yang halal dan thayyib, salah satunya ngeten iki, Pak. Ini MHS manfaatnya dari ujung rambut sampai ujung Kaki. kuku. Ya, kuku. Ini bisa kagem tadi kepala gatel, ketombe, untuk pijat, untuk pegel-pegel ya. Untuk gatal-gatal digunakan untuk macam-macam ya. Ya. Pusing-pusing. Ini bisa digunakan untuk pusing-pusing, untuk kembung, bisa digunakan ketika kita capek ya, bisa digunakan untuk cantangan tadi dan lain sebagainya. Bahkan ini bisa digunakan untuk mata, Pak. Bukan tetes mata, Pak, tapi mata pencaharian. Maksudnya salah satunya saya ini lagi cari mata pencaharian dari ini. Ya begitu. Nah, gitu ya. Karena ini nggak boleh sekarang untuk mata, nggih. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Tadi aja manfaatnya sudah terlalu banyak. Nah, ini Pak Rifai, manfaatnya sebanyak ini kok, Pak. Dan saya yakin, Pak. Saya berarti sudah ngomong apa tadi? HNI, ngomong produknya, ngomong manfaatnya. Lanjutan ya. Dan saya yakin produk ini adalah produk yang Pak Rifai cari juga selama ini, kan gitu. Biasanya kalau produknya niki di luar itu minyak yang manfaatnya banyak, harganya mahal. Ini harganya murah banget, cuman 45.000. Berapa? 45.000 rupiah. Ini sudah menggeser, nggak perlu beli obat merah, nggak perlu beli macam-macam dan lain sebagainya, kan gitu kan ya, obat gosok dan sebagainya. Ternyata kadang ada orang, kalau Pak Rifai ini saya sudah kelihatan nih orangnya mudah tertarik. Tapi kadang-kadang ada orang yang sudah dijelaskan dengan detail, itu dia bukannya tertarik tapi mah diem aja. Betul nggak tuh? Ya. Ada nggak kayak gitu? Ada. Dia sudah ngomong detail gitu bla bla bla, dia malah Diem gitu. Kadang-kadang kita ketika melihat orang diem malah ikut diem. Akhirnya diem loh piye ta itu. Enggak betul enggak, Pak. Jadi orang diem itu bukan karena menolak, bisa jadi memang tidak terbiasa mengambil keputusan atau pilihan. Maka dari itu yang keempat tadi, menit yang terakhir adalah closing untuk meyakinkan. Gimana sih untuk meyakinkan? Pastikan yang bersangkutan mengiyakan apa yang kita sampaikan sebanyak 3 kali. Pokoknya sepakat Pak, sepakat, setuju Pak, setuju, ayoan ya, bagus kan Pak, bagus, kan gitu. Sebanyak berapa? 3 kali. 3 kali, nanti pasti dia akan closing. Orang timur itu seperti itu penelitiannya dalam dunia marketing. Nah, saya nyampaikan, wah Pak Rifai kok malah diem ya, udah tak jelaskan kayak gini kok malah diem. Oh, oke, berarti perlu diyakinkan. Pak Rifai, saya tanya gitu dengan jujur Pak Rifai ini. Perusahaan HNI, Pak, yang tadi saya sampaikan ini perusahaan muslim, punya kita sendiri, anak negeri. Kalau ini semakin besar akan membantu perekonomian, menyerap lapangan pekerjaan. Ini perusahaan yang harus dibiarkan terbengkalai, apa didukung, Pak? Jadi setuju yang pertama. Habis itu tentang produk. Bukankah ini produk yang selama ini jenengan cari, Pak? Betul atau betul, Pak? Betul. Manfaatnya kan banyak dan banyak banget. Betul apa betul, Pak?
Betul. Siasnya Pak Rifai mau nyoba 1 atau 2 dulu? Satu, jawab dengan jujur Pak. Satu dulu. Kalau siasnya tumbas tanpa mboten? Oke itu. Hindari pilihan yang Iya dan tidak. menolak kan gitu. Dan itu nggak sampai loh. Coba kita lihat berapa. Oh, 20 menit nggak ada padahal sambil menjelaskan toh. Satu orang. Kadang-kadang habis itu Pak Rifai, ada nggak nih tetangga, saudara atau keluarga yang lagi nyantai di rumah diundang ke sini dong, Mbak. Siapa tahu mereka juga butuh, mereka dapat manfaatnya, saya juga dapat rezeki biar manfaat buat saya. Nanti juga ada sesuatu yang spesial yang mau saya kasih ke Pak Rifai kalau mereka juga belanja. Tertarik nggak Pak Rifai? Tertarik. Oh, coba tak undang dulu yang di samping rumah, depan rumah. Oh, ada 2 orang, 3 orang. Di situ terkadang juga terjadi penjualan. Wajar nggak saya dalam sehari 30, Bu? Wajar betul? Wajar dan nggak menghabiskan waktu lama. Betul nggak itu? Efektif. Habis itu saya simpan semuanya. Nanti pembelanjaan kedua semuanya sudah harga diskon. Bisa dipahami habis ini? Jadi ketika saya datang lagi Pak Rifai harus sudah dapat harga diskon. Kan gitu. Dan saat itu zaman dulu masih ingat ya Bude? Ini kau kertas yang dibuat mentor senior dulu. Jadi kalau mau data orang itu buatan sakit Bu, langsung daftarkan pakai AVO, nggak bisa, zaman dulu nggak ada. Dicatat di buku saya sampai dapat 1000 nama. Gitu ya. Wajar nggak kalau dapat 1000 pelanggan akhirnya kok meningkat? Wajar mboten? Wajar Bu. Akhirnya apa? Setiap 1000 itu kan punya tetangga, punya saudara, punya teman-teman. The power of getok tulang. Kan gitu kan nggih. Dan pertanyaannya saya tadi ke Pak Rifai, kelihatan kayak maksa mboten? Enggak. Saya membawa solusi. Tapi benar-benar diplomatis. Gitu. Jadi memang harus belajar kayak gitu. Tapi jangan dikira ketika saya mengawali dulu pertama itu ngomongnya lancar, babi bu kayak gini Bu. Ketika dulu saya mau pertama kali action, malamnya belajar, pakai rekaman video, saya ulang-ulangi tak cateti. Besoknya hari pertama, kedua, dan ketiga ketika nemu Ibu keringat dingin dan semua yang saya pelajari malam-malam hilang. Oh jadi ajar, dia hebat, berhasil sukses, ngomongnya aja kayak burung murai batu, tetet gitu. Ini semuanya karena terbiasa. Jadi kebiasaan. Poinnya cuma itu. Nah, ketika seperti itu juga perlu kita ame sewu bukan hanya toto laku. Kalau ini tadi kan toto laku, tapi juga perlu toto rai. Paham nggak maksudnya itu? Toto rai itu ya ketika kita komunikasi sama orang itu pastikan wajah kita tuh wajah yang sedap dipandang. Orang kok mesengut, mencucu, biarkan beban hidup dan hutang jenengan di rumah aja. Jangan dibawa ketika buka usaha. Kayak situ ya. Bisa dipahami abis ini ya. Gitu. Dan itu saya praktekkan Mbak. Masya Allah, ya tanpa disadari, sesimpel itu. Tapi karena saya istiqomah, ya Hadami Fadli Robi 2016 itu saya top produser agen stok di Indonesia. Liburan ya, sama umroh ya. Itu saya mencetak 29 distributor center, 2 agensi center, 119 stokis center dalam 1 bulan. Masa Allah. Gitu ya. Ini ketemu Kalimantan, ketemu Dewawan, kan gitu kesana. Jadi itu yang kami lakukan. Mboten neko-neko, nggak ada ilmu rahasia. Nggak ada yang dirahasiakan karena di HNI itu nggak ada namanya kok. Wah nanti kalau tak ajari dia ngambil rezeki saya, dia nanti ngambil pelanggan saya. No. Rezeki kita tidak bisa dimakan oleh orang lain. Kalau enggak Mas, uang saya diambil tuh sama orang berarti kan dia ngambil rezeki saya. Tidak, dia hanya ngambil uang tapi tidak mengambil rezeki. Ini garis bawah ya. Jadi jangan khawatir. Pertanyaannya, apakah semua orang yang saya jelaskan dengan detail itu akhirnya mau? Belum tentu. Karena di dunia sampai akhir zaman nanti sampai kiamat Bu, namanya orang mau dan tidak mau, sepakat dengan tidak sepakat, setuju dengan tidak setuju pasti ada. Kan gitu. Itu biasa. Rasulullah manusia yang maksum aja ditolak banyak orang. Loh kita ini ibadahnya nggak karuan, mukanya ya berantakan. Kan kita ya. Kok pengennya? Jadi kita harus sadar di situ. Cuman ada ilmu dari penelitian dari Boston University dalam dunia ilmu marketing itu, ya.
100 tahun network marketing itu berlaku namanya probabilitas 20 banding 1 itu ternyata betul. Dari 20 orang yang tahu usaha atau produk kita, rata-rata hanya 1 yang benar-benar mau. Berapa? 1. Tapi kan jenengan nggak nemu ide ini kayak gitu. Jenengan mengenalkan ke 5 orang, paling ditolak 2-3, yang 2 nerima, betul? Iya. Ya kan ya? Kalau seenggak-enggaknya dari 5 orang itu 1 menerima deh. Berarti cakep nggak AN itu? Cakep, karena harusnya itu 20 banding 1. Kalau sudah paham ini jangan sampai lupa ya tentang penelitian ini, Ge. Kalau ini sudah jenengan pegang, jenengan ketika mengenalkan orang dia nggak terima, jenengan biasa aja. Jangan gelo. Kan gitu, saya mengenalkan apa namanya, 1 orang, oh terima, oh nggak apa-apa, belum 20, belum terima, oh nggak apa-apa, ketiga kok terima, alhamdulillah, keempat nolak lagi, nggak apa-apa, saya baru 4 sudah terima, 1 harusnya 20 baru 1. Tapi kalau jenengan nggak paham tentang itu, Bu, tentang hukum probabilitas itu, apa yang terjadi? Mengenalkan 1 orang, wih gabung, seneng banget nggak itu? Iya. Yang kedua, wih gabung lagi, seneng banget nggak? 3, wih gabung, seneng nggak? Tapi nggak paham ilmu tadi kan? Keempat ternyata nggak nerima. Kelima nggak terima. Keenam nggak terima. 7 sampai 10 nggak terima. Banyak nggak mau. Karena nggak paham ilmu tadi akhirnya. Ya, susah. Nah, ini tuh susah, betul. Padahal baru 10 sudah diterima 3. Harusnya keren apa keren banget itu? Keren banget. Ini penelitian, jangan nggak bisa ngelawan penelitian 100 tahun marketing ini. Gitu. Tapi kadang-kadang kita ini kan pengen jadi seperti apa namanya Rasul. Mereka itu piye-piye dirungok gitu. Padahal kulubani Adam khoto, anak cucu Adam itu tempatnya salah. Dan kita semuanya memperbaiki di situ. Clear ya? Jadi saya kenalkan itu nggak ada rahasia apapun, dan saya membuktikan HNI itu bisnis yang besar. Amit sewu. Apa buktinya bisnis besar? Orang kerja, orang kerja. Contoh nih, orang kerja untuk menjadi, karena kebetulan orang tua istri saya itu kan pegawai ya. Pegawai, ibu itu dosen sastra Jawa, bapak itu kepala. Gajinya pun pegawai negeri, itu ternyata ya hanya di angka 5 juta. Untuk 5 juta itu butuh waktu bertahun, ya, dan kos yang dikeluarkan cukup banyak. Habis itu buka kontrakan satu pintu kontrakan itu di Solo itu 700.000 satu bulan. Padahal buat bangun satu kontrakan itu nggak cukup berapa? Nggak cukup 30 juta Bu satu itu, nggih mboten? 30 juta. Ya, kalau pengen dapat penghasilan ya minimal 7 juta, itu kan berarti harus modal berapa? 30 juta dikali 7. Kali berapa? Kali 10, berarti 300 juta. 300 juta itu baru penghasilan 7 jutaan. Belum tentu balik modal. Pertanyaannya, kita di HNI untuk berpenghasilan 700.000 apakah harus mengeluarkan 30 juta, Bu? Tidak. Anda untuk berpenghasilan 7 juta apakah harus mengeluarkan 300 juta? Tidak. Boten. Berarti ini tuh bisnis yang besar, tapi banyak yang nggak menyadari. Karena apa? Teman-teman nggak menyadari ini bisnis besar walaupun modalnya kecil. Kan gitu. Sekarang Bu Ansi, Bu Ansi ini kan jadi LED nih. Namanya terkenal se-Asia Tenggara. Lamongan, Lamongan Bu Ansi. Dulu saya tuh Lamongan LED Sopo kira mudeng gitu. Taunya Pak Ansi sekarang. Sekarang namanya Bu Ansi. Dulu nggak mudeng, dulu ada BC kan. Tapi saya nggak mudeng Sopo yo. Kok kita nggak terkenal gitu. Pak Misbahul Munir. Oh, salah saya kok nggak tahu siapa kan gitu. Nah, sekarang Bu Ansi. Nah, akhirnya apa namanya Bu Ansi jadi LED. LED itu minimal ya, minimal LED itu kan penghasilannya 7 sampai 10 juta kan gitu kan. Sekarang jadi LED 7 sampai 10 juta. Mau nggak saya beli nomor ID-nya 100 juta, Bu? Nek mau saya hari ini di depan panjenengan saksi langsung saya transfer 100 juta. 1M juga enggak boleh. 1M. Aja 1M lah, dekoran 1 juta bisa deh. 300 juta mau. Tidak, Ibu. Enggak mau. Karena sadar, Bu Ansi sadar bahwa ini bisnis besar, makanya dipertahankan. Bukan angka itunya, tapi aset ini sangat besar. Orang banyak nggak sadar di situ. Makanya bisnis ini harus dikerjakan dengan serius. Memang harus berjuang, nggak ada lele itu nggak ada. Harus berjuang. Padahal perjuangan kita tuh yang pertama tadi, yang penting istiqomah mengenalkan. Kalau pengen bertumbuh sukses, pastikan setiap hari ada progres, dan kerjaan utama dalam bisnis ini adalah sharing. Ini betul?
Jenengan habis kayak ini kan sharing kan? Habis ngapain? Habis kayak gini ngapain nanti? Sharing. Ketemu sama mitranya dan orang lain ngapain? Sharing juga, betul? Dan itu kalau kita lagi turun semangatnya, segera temui mentornya untuk sharing dengan mentor. Kalau lagi turun semangatnya, jangan temui orang-orang, temui mentor. Ketika kita turun semangatnya, temui mentor agar semangat kita naik. Ketika kita sudah semuanya naik, jangan kelamaan sama mentor, segera temui mitra, temui orang baru dan sebagainya. Cuman gitu tok polanya. Siap mboten untuk istiqomah di situ, Bu? Siap mboten? Bismillah. Oke ya. Poin yang pertama modal. Oke. Poin yang kedua apa tadi? Setelah modal? Ya, modal. Yang kedua apa? Simple tentang cara kerja yang benar. PCA, follow up, home sharing yang dibahas hanya 4 poin. Apa? HNI, produk, manfaat, yakinkan. Jangan kan kemana-mana asik sebenarnya yang dibahas cuma itu kan? HNI, produk, manfaat, closing. Itu tak wajah dia sukses, dia backgroundnya pendidikannya tinggi, mungkin dokter, mungkin bidan, mungkin nggak ada pengaruh, nggak ada urusan. Saya mitra-mitra dokter ya banyak, nggak ada yang jadi. Minimal mereka ya pakai terus kan gitu ya. Gitu. Tapi apa? Nggak ada pengaruh. Yang mereka jadi di sini bukan karena latar belakang pendidikannya yang tinggi, tapi karena apa? Istiqomahnya yang tinggi. Siap istiqomah buatan? Insyaallah. Bismillah. Ya oke. Saya pengen loh jenengan semua itu ketemu saya itu ya sudah di inaugurasi nasional. Amin. Ya Ya, ternyata ketemu-temu di Haram. Kapan hari itu ketemu lagi di Haram? Loh, ketemu sama-sama LED. Ngobrol kan gitu. Itu Bu, temunya enak ya. Jadi sekarang tuh umroh tuh nggak usah mikir loh, tir gitu aja ya, mangkat mulai, ayo, nanti gundul sirai kan gitu aja. Karena udah terbiasa nggak perlu foto-foto. Yang penting ibadah pulang gitu. Asik nggak kayak gitu? Asik. Paling asik itu adalah ketika hajat keluarga terpenuhi semuanya, akhirnya pulang keluarga nggak mikir, sedekah nggak mikir, ibadah udah mikir. Ternyata enak banget. Dan melalui HNI 2018. Sekarang akhirnya apa? Karena usahanya tadi bisnisnya besar, tapi modalnya nggak harus besar. Padahal penghasilannya semakin besar. Ulangi, HNI itu bisnisnya besar, modalnya nggak besar. Ketika istiqomah penghasilannya tambah besar. Akhirnya punya uang yang nganggur loh. Bingung mau nganggur mau taruh mana nih? Mau buat BC lagi udah punya BC nggak bisa. Ya sudah, nanti kita ajari gimana caranya jadi tuan. Apa? Tuan itu singkatan. T-nya adalah tanah, U-nya adalah untuk, A-nya adalah anak, N-nya adalah negeri. Tanah untuk anak negeri. Jadi juragan tanah. Asik apa asik? Asik loh. Salah satu produk yang dia itu dibiarkan. Kadang-kadang mohon maaf mah diguangi sampah sama orang. Kadang-kadang amit sewu mah dikencengi kambing di situ. Tapi malah harganya tambah mahal. Yaitu apa? Tanah. Tapi beli tanah murah atau mahal? Mahal. Syaratnya punya duit. Duitnya harus banyak dan di HNI cara dapatkannya. Amin. Siapa tuh? Amin. Gitu ya. Nanti kita cari. Sekarang kita ada proyek di Kediri, kerjasama di Babat Lamongan. Ya kita lagi program namanya MBZ. Ya, ayo Lamongan. Jangan sampai saya ikut-ikutan masa ngasih HNI di Lamongan. Ya, gitu. Saya pengen teman-teman semuanya paling enak itu kumpul kayak gini, keadaannya semuanya equal, semuanya sama rata, buatan apa namanya ada perbedaan ya, sama ya. Jadi kita pengennya kan tujuannya untuk dakwah toh nggih. Tapi jangan bicara dakwah dulu kalau keluarganya belum beres ya. Panggil aja, jangan bicara dakwah dulu kalau keluarganya belum beres. Jangan bicara keluarga dulu kalau dirinya belum beres. Ayo komitmen Bu, janji sama diri sendiri, bukan sama mentornya, tapi sama diri. Saya terlahir ini jadi manusia sempurna, saya mati harus meninggalkan karya gitu. Saya terlahir jadi manusia sempurna, saya mati harus meninggalkan karya. Saya mati, saya udah nggak ada, tapi ya yang saya tinggalkan manfaatnya masih ada, itu penting ya. Jadi nggih Bu, jadi kita nggak akan pernah bisa ya mengurusi keluarga, mengurusi umat kalau kita nggak punya bisnis. Lah ajeng nopo Bu? Cara kaya salah satu selain bisnis nopo ya Pak? Iya. Coba Pak. Amin saya Bu. Orang tua saya kan pegawai semua ya. Jadi ngerti gitu loh kehidupannya itu ya. Gitu.
gawe ra gelem utang itu kan aduh gitu ya. Gawe dan banyak. Oh, kita Dulu kita banyak ya. biasanya. Oh iya betul. Kita Banyak alhamdulillah. 9 tahun sekarang nggak boleh ya. Oh, gitu. Nah, itu Sekarang kan nggak boleh membantu lagi. itu terbukti. Enggak. Kan nggak boleh. Itu Dulu banyak. terbukti, itu terbukti sekali. Nah, akhirnya apa? Salah satu cara kaya adalah jadi pengusaha. Dan di HN ini adalah salah satu pintunya. Dan di HN ini kok ame sewu, jenengan kok yang buat saya senang adalah ilmu nggak dijual belikan. Ilmu dibagikan gratis. Saya ikut pelatihan di dekat sini, ya di Malang, pelatihan di Surabaya, sekali pelatihan 7,5 juta, 3 hari, 4 hari. Ternyata setelah saya masuk ke dalamnya kayak gitu, semua ilmu yang ada di situ ada di HN ini Ada dibagikan di gratis. Walah, Kadung bayaran. kadang banyak. Tapi akhirnya saya bisa Jadi tahu. cerita Betul, sama bisa jenengan, cerita. bisa cerita sama mitra-mitra saya. Mahalnya Bisa sih. saya bilang gitu. Biar kami yang punya uang untuk belajar yang mahal-mahal, nanti ilmunya tak bagian gratis di HN. Mantap betul nih, Mantap, Mantap. keren. Kan kita ya. Pengen bangun umat, bangun diri dulu. Syaratnya bangun diri apa? Istiqomah. Jangan nggak akan pernah bisa bangun keluarga kalau nggak bangun diri. Bangun diri dulu istiqomah. Baru bangun keluarga. Fokus dulu. Sedekah terbaik kepada keluarganya. Kan gitu ya. Kan gitu keluarga. Habis itu bangun bisnisnya, baru bangun umat. Ulangi, bangun diri, bangun bisnis, bangun umat. Saya kemarin kalau nggak fokus bangun bisnis, Bu, ngurusi anak-anak pondok ini ya kelimpungan juga. Karena kalau 40-an bocah itu setiap bulan nggak cukup hampir 50 juta. Betul? Betul kan gitu. Buat bangun tidur, sampai tidur, pendidikannya, makannya dan sebagainya nggak butuh. Nggak cukup 50 juta. Tapi ternyata apa? Ketika tadi ya konsentrasi kita istiqomah terus berprogres, oh ternyata min haitsu la yahtasib. Allah datangkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kemarin-kemarin kita buat bangun perumahan itu bingung, harus beli tanahnya mahal dan sebagainya. Beberapa kita beli tanah, tapi sekarang itu malah ternyata Allah bukakan jalan. Orang pada datang nawari tanahnya, Mas tanahnya monggo ayo ke notaris dengan urus dengan bangun kerjasama beres. Wong bingung untuk lemah, kayaknya sekarang bingung nolak. Nolak. Masya Allah. Oke, tadi mungkin perlu dijelaskan Mas Angga. Ini Mas Angga ini 40 anak itu anak buahnya sana diopeni ya, anak yatim Mas ya. Tidak semuanya Tidak yatim. semuanya ya? Jadi itu paling besar dulu itu dari mitra-mitra saya yang ada di Palu. Ketika kena tsunami. Nah, mitra saya akhirnya sebagian kok kelihatannya kok bahaya kalau dibiarkan karena di sana saat itu mohon maaf sekali kristenisasi sangat Kuat kencang. sekali. Akhirnya sebagian saya angkut hanya 9 orang awalnya gitu. Awalnya gitu ya. Wah, habis itu ketika 9 orang kita kok jadi duit gitu aja. Sisa wae akhirnya apa? Saya data lingkungan sekitar yang masih butuh untuk diasuh, saya asuh nambah. Habis itu saya ditegur sama ibu saya, bahwa anak wong diopeni ke lho dulurmu kono kayak sing susah dan sebagainya. Yang penting is dulur saya akhirnya saya ambil, ternyata sekarang jadi segitu. Masya Allah. Gitu oke. Mau panitia bulan segitu Mas ya. Ya minimal ya nggak sampai 50 juta sih. Kalau 40 juta itu baku harus keluar untuk situ. Saya akur petang 40 juta nggak apa-apa. Mau kayak Mas Angga mau. Masya Allah. Insya Allah butuh begitu banyak orang seperti itu. Masya Allah. Karena kanan kiri kita banyak orang. Masih Oh, banyak. iya, betul. Ternyata kalau sudah kayak gini itu dulu saya ngomong tuh ame saya pas bangkrut, pas baru ngawali ini Bu. Yang nggak bawa MHS ngotong-ngotong orang lihat aja enggak gitu ya. Zaman itu ya. Iya. Ketika kita sudah kuat secara harta itu gitu, kadang kita nggak ngomong saja sudah ditunggu-tunggu kedatangannya gitu. Masya Allah. Dan wajah jenengan ada wajah-wajah orang-orang yang dermawan, tapi bukan hanya dermawan tok, tapi rantai duit, tapi dermawan yang bertabur uang. Amin. Begitu, Direktur, karyawan, Bu Anse. Mau tanya Anu kalau ya, gitu. bukan nanya, cuman mungkin berbagi ilmu. Iya. Lah, terkadang setelah kita yakinkan orang dan orang sudah ya setuju tadi, tapi kadang mereka enggan mengeluarkan KTP. Atau misalnya disuruh diminta ngisi data-data identitas itu. Nah, itu gimana cara ngomongnya ketika kita menjumpai orang-orang yang wangel mengetokno KTP itu. Oh, oke. Saya cuman gini, memang karena sekarang saya sudah merasakan itu selama 2 tahun ini ketika mulai muncul pinjol. Pinjol. Nah, orang aslinya takut gitu hanya takut. Apalagi kalau kadang harus foto ya dan Iya. sebagainya. Saya nyampaikan akhirnya saya merubah pola. Persis dengan kasus yang saya bingungkan 2 tahun yang lalu, beberapa bulan lalu. Ini kok nggak mau ya? Saya ketika praktek di masjid ya, habis itu saya sering bawa mobil,
mobil itu putih itu belakangnya isinya produk semua. Nanti sholat cari masjid yang di tempat baru gitu, cari masjid yang dia agak rame. Nanti selesai pulang, habis bapak tak buka bazar produk muslim di mobil gitu. Gitu. Orang kan keluar dari masjid kan pasti pada lihat, tanya-tanya, ayo pak, lihat-lihat aja gak apa-apa, nggak harus beli ya gitu. Tapi tujuannya biar mereka nggak takut. Kadang-kadang orang kalau lihat orang dagangan takut lihat toh, saya langsung bilang lihat-lihat aja, nggak harus beli gitu. Akhirnya mereka malah jadi ini. Nah, kadang di situ saya minta KTP, nggak mau saat itu. Akhirnya saya rubah, oh pak, ini buat kartu diskon. Seperti ketika di Indomaret itu loh kan. Di Indomaret, Alfamart itu kan punya kartu namanya kartu diskon kan gitu kan ya. Dan ini panjenengan yang mengisi sendiri datanya. Saya langsung buka bu. Langsung di HP-nya. Registrasi itu tak bukakan. Silakan diisi. Ini aman, nanti langsung dapat kartu seperti punya saya ini kan gitu. Jadi kasih contoh kartu kita. Habis itu apa dia nanti biar ngisi kan gitu ya. Dia habis itu langsung kita bukakan, kita downloadkan virtual card-nya. Saya jarang ngasih fisik, jarang. Kita nanti simpan, saya simpan nomor handphonenya. Habis itu saya komunikasi, langsung follow up-nya sederhana. Pak, saya Angga, tadi yang ketemu di sana dan sebagainya. Apa namanya? Kalau mau belanja lagi, alamat terdekat di wilayah jenengan ini. Saya langsung browsing agen stok terdekat di wilayahnya. Biar beliau nanti gampang. Nanti kalau butuh bantuan, hubungi aja Pak ya, jangan sungkan, saya siap membantu. Kira-kira seneng nggak pelanggannya? Gitu Pak Bu Anti. Berarti orangnya dikasih HP Saya kita. kasih handphone gitu. Suruh ngisi sendiri. Suruh ngisi sendiri. Gitu. Oke. Sendiri. Saat itu kalau banyak lah ngantri satu-satu gitu. Kenapa? Kalau pas saat itu kan banyak ya. Oh, kalau itu tentatif, menyesuaikan. Jadi nggak harus semuanya seperti itu. Yang penting kalau udah ada satu yang klik, itu nanti akhirnya saya menyerahkan namanya kertas, silakan diisi sendiri. Sudah disiapkan formnya Gitu. ya. Kertas, tetap manual kayak gitu. Biar mereka nggak merasa KTP-nya dipegang. aja. Iya. Itu sampai detik ini pun masih jadi ketakutan. Yang penting siapkan kertas ya. Yang penting gitu, banyak cara lah. Jangan ya, banyak cara. Yang penting jangan banyak alasan ya. Ya, alas kediri kuwi ombo, tapi kalah ombo karo alasan. Alasanmu. Ya. Oke. Terus Jadi kalau mengenalkan ke orang yang awam pertama itu satu produk aja kayak misalnya MHS gitu aja. iya, saya concern dari dulu sampai sekarang itu MHS dan pasta gigi. Saya itu makanya dicap bakul minyak, ini juga kan minyak gitu ya. Alhamdulillah. Saya di situ bu. Kadang-kadang saya itu juga gelagapan kalau ditanya produk yang lain gitu. Sebentar, saya tak buka buku aja bu ya. Gitu, Buka gitu. buku. Karena memang nggak menguasai. Yang paling enak itulah. Minyak rodol dadi. Enak banget. Minyak roda itu juragan. Soalnya karena kita bawa, yang enggak bawa orangnya tanya. Kok di HPP-an kok ada ini lah. Oh, saya Mesti simpel. gitu, Saya simpel. iya. Yang penting bahwasanya nggih, untuk produk yang tidak ada ini nanti saya hantarkan tempat jenengan. Kalau dia terjangkau ya, saya langsung gitu. Kalau nggak ada bu, wah maaf nggak bawa saya gitu. Kira-kira 1 atau 2 nih, karena ini best seller, makanya kadang-kadang saya nggak bawa karena bisa jadi sudah habis. Saya bilangnya gitu, bohong nggak? Bukan, itu dalam ilmu fikih disebut dengan namanya tauria. Ya, kita menyampaikan sesuatu, orang menangkapnya sesuatu, padahal maksudnya lah lain. Gitu. Kata sesimpel itu. Apa kata-kata yang saya sampaikan ya, nanti kalau terlalu banyak nanti malah Mutah. ya. Karena untuk jadi berhasil di itu nggak harus. Jadi tidak langsung pertama kali di closing ya, dalam arti yang nanti kan ada iya tidaknya tadi, jangan sampai tidak, iya 3 kali ya. Berarti itu belum di closing jadi agen. Oh langsung bu, Langsung. saya sekarang langsung, nggak sekarang ya. Kalau dulu di awal-awal saya tadi kan ceritanya pas 30 kan botol ceritanya MHS. orangnya enggak mau serahkan KTP ya. Oh nggih, Misalkan betul. gitu. Betul. Cuma iya 3 kali di penjenengan kasih harga 45 tadi. Betul. Ya terus jenengan follow up lagi, terus itu ada di mitra gitu Sudah ya. jadi mitra. Itu yang dulu. Kalau sekarang enggak. Gimana? Sekarang ya, saya langsung 45 plus langsung buatnya itu diskon aja Pak, cuma 10.000 perak, murah banget. Itu keluar uang lagi apa dari harga 45 tadi? Keluar uang lagi. Keluar ruangan. Pisah, harus berpisah. Dalam akadnya itu harus yang jelas. susah. Akadnya harus jelas. Iya, memang susah, ya, tapi bisa. Masukkan dalam kepala kita, apapun yang susah bukan berarti mustahil. Susah sih iya, tapi saya bisa. Lagi ya, 1, 2, 3. Susah sih iya, tapi saya bisa. 1, 2, 3. Susah sih, tapi iya, saya tapi bisa. saya Saya bisa. Gitu. Emang susah, tapi saya bisa. Saya enggak pernah gitu. Ini harus gitu kan, ya? Harus gitu kan. Nah, Susah sih. nggih. Jadi
omset penjualan menurun itu bukan sesuatu yang mengerikan ya. Yang mengerikan tuh kalau keyakinan kita yang menurun. Jadi jangan pernah nurun. Oke ya. Mas Angga, terus Monggo. biasanya untuk closing agen stok itu kalau jenengan itu biasanya pada pertemuan pertama itu mulai dikenalkan atau pada Oh follow jarang, up? saya jarang. Saya sering kali posting agen stok itu ketika follow up dan home sharing. Perhatikan ya, aktivitas kita itu, aktivitas harian itu disebut dengan namanya PCA dan follow up. Jadi kadang-kadang hari ini tidak bisa PCA orang baru, tapi bisanya follow up. Ketika follow up, saya di situ nyambi posting agen stok. Tapi kalau PCA no. Kan gitu ya. Dan aktivitas pekanan. Apa itu aktivitas pekanan? Sharing home sharing. Amin, saya sangat. Apakah home sharing itu harus di rumah makan seperti ini? Tidak, home Di rumah. rumah ya. Ada yang belum punya rumah? Oh enggak, saya suruh beli rumah saya enggak. Ya. Kan rumah mertua indah itu ya rumah, kontrakan ya rumah. Aktivitas pekanannya adalah home sharing. Dan kalau home sharing itu yang simpel-simpel, jangan yang nyembelih sapi, nyembelih kambing gitu. Kan jangan selamatan ya. Kumpul, adanya kok cuman kacang rebus aja udah, nggak usah neko-neko. Kita bukan berarti kok pelit. Kita membiasakan untuk apa? Sederhana. Sekarang nggak timnya Mas? Gitu. Oh, makan mie bareng ya. Kan bareng. Kalau dulu saya ketika home sharing pertama tuh nggak berani nyuguh kamu saya pakai kopi itu nggak berani. Saya sendiri belum minum kopinya. Eman duitnya zaman dulu. Rawani. Ya kondisinya mending tak membayar utang. Zaman dulu. Ada mungkin di sini juga ada yang ngalami kayak gitu ya. Jadi saya kayak gitu. Saya pun juga ngalami kayak gitu. Kalau sekarang ya semua tamu saya di rumah ya kopi pilih. Oh, mboten. Pilih mau sevel premium, sevel biasa, mau relco ginseng, mau relco Lengkap. cappuccino, latte, HC, VIP drink, milio sak kemlekeranmu. LED. Gitu. Nah, kalau di rumah ya, tapi kalau di bisnis beli ya. Oh, karena beda rumah Beda dengan rumah, bis, ya. Beda rumah. Iya, Jadi ke rumah saja ya. Nah, itu di rumah saya. Bude Pak Dewan pernah ke rumah ya? Salah satu rumah kita sudah pernah. Itu salah satu Salah kita. satu. Jadi sama lagi. Masyaallah. Tadi sampean sing rumahnya. Gitu ya. Karena rumahnya di Di Solo. Jogja mampir. Iya. Oke, jadi seperti itu, simpel banget, nggak ada lain. Dan alhamdulillah mohon doanya. Jadi perumahan yang kita ada perumahan yang lagi kita garap juga di Wates Kediri, dan semoga nanti kita juga bisa ikut andil. Saya juga senang kalau bisa berbagi komisi kepada panjenengan semuanya. Oh, ada rumah muslim di Wates, HNI, komunitas HNI ya, itu kita berikan. Oke. Lamongan lagi nanti kita bangun ya, semoga. Ada sebelah saya Ustaz, tanah dijual. Oh, kalau dijual buahnya hanya ini. Nanti infokan saya ya, gitu ya. siap. Gitu infokan ke saya. Jadi seperti itu, bersama HNI jadi cinta tanah negeri yang sebenarnya. Kita cinta tanah air lagi. Buktikan cinta tanah air kita dengan memiliki banyak sertifikat atas nama kita dan keluarga kita. Ya. Semoga bermanfaat. Ada lagi yang mau ditanyakan, monggo? Monggo Ibu. Monggo Bu. Maaf sebelumnya. Iya. Berarti sampai sekarang masih selalu PCA. PCA sampai detik ini. Sampai Saya sekarang. semalam aja sudah closing satu orang lagi. Kediri, hati-hati Kediri. Kediri terancam bahaya, Enggak apa-apa. terancam kerabu. Iya gitu. Jadi nongkrong penjualnya jadi mitra gitu. Loh, Ya, itu jualan aja. ini kok jualan kopi kayak gini kok nggak ada kopi Kopi HNI. greng apa Pak? Saya bilang gitu kan ya. Ada kopi greng itu jadi primadona di daerah saya di Solo ini. Apa tau Mas gitu? Contohnya kayak gini kan di mobil ada. Kan, Sengaja bawa tadi ya produknya tuh. Selalu bawa. Selalu bawa bukan sengaja bawa, selalu ada. Mubazir kalau mobil kita. Oh iya, di tas itu ada. Di Nggih. tentengan. Saya sering bawa sasetan, sasi. Di Saya saku. sering bawa. Kadang kalau ketemu takmir masjid yang dia, mohon maaf ya, kadang-kadang capek ini dan sebagainya, saya sering ngasih takmir dan sebagainya, saya sering ngasih. Gitu. Dan saya sering tidak harus diikuti ya. Saya sering itu kalau pergian saya sudah membendel pasta gigi ya, sabun kolagen, tapi itu saya potong jadi 4 bagian. Nanti saya jadikan satu yang utuh cuman pasta giginya ini.
saya bendel, habis itu apa? Saya tinggal di setiap masjid. Kan gitu. Yang saya singgah di situ. Nggak tahu, saya nggak tinggal nomor, nggak tahu apa, ya siapa tahu dia semoga kenal HNI. Biar HNI di situ subur, siapa tahu jadi rezekinya agen HNI di sekitar situ. Oh nggak sengaja tiba-tiba kita didatangkan Allah mitra dari arah yang nggak bisa sangka. Yakin mawon rezeki yang urusan Gusti Allah. Cuma muat. Lakoni wae. Nggih, masyaallah. Nggih, Bu, saya masih sampai begini. Saya masih home sharing, Bu. Ya, saya tadi baru telepon Pak di Barzana, dikirain hari Selasa ini saya di Jogja, padahal Selasa pekan depan saja saya home sharing di mitra saya dekatnya Pak Barzana. Gitu. Gitu. Masih, Bu. Oh, mana-mana itu bisnis besar, Bu. Aduh. Masih, nggih, saya Kalau masih. di BC, HS di BC, Saya malah jarang banget. Oh, gitu BC itu saya gunakan untuk tempat belajar HS para agen-agen biasa. Kalau saya terlalu sering di BC, nanti kadang-kadang para pelanggan BC ini kalau saya datang tuh amis saya padahal kita tuh duduk sama mungkin gara-gara awake gede, jadi ketika kita datang pada grogi dan wedi. Kalau suruh ngomong Jangan merasa gitu. dia kebak gitu ya. Mereka lagi HS tahu saya datang, Bu, tiba-tiba langsung lakep dan bingung nggak bisa ngomong apa-apa, katanya gitu katanya. Dan saya lebih nyaman HS itu di mitra-mitra saya. Saya lebih nyaman kayak gitu. Berutan. membiasakan HS di mitra itu maksudnya di rumah-rumah Mitra. Rumah mitra kita yang aktif. Saya tambah materi satu boleh? Ya, silakan. Saya membagi mitra menjadi 3. Ya. Gimana? Ada namanya mitra bisnis, saya singkat dengan namanya MB. Nah, ini kan belum mungkin nggak tahu ya, kalau teman-teman mungkin ada tapi istilahnya lain, tapi ini saya membuat konsep ini di tim saya. Makanya tim saya itu ketok wanteng-anteng rapati nganu, tapi kami itu jarang peringkatnya turun ya. Ya. Kalau ada promo hadiah mesti entok gitu. Entok gitu. Nah, sampai saya itu lupa, Pak De. Kalau ternyata tuh dapat PKM banyak itu dia ini dijabri sama Mas Hasan. Ternyata dapat beberapa PKM dan lupa nggak kita ambil LFA ya. Ditumpuk itu sampai 850 juta. Kayak ini. Kan lumayan ya, jadi ya. Ternyata kesut jiko kabeh. 400. Nah, MB itu berarti mitra bisnis. Ciri-ciri mitra bisnis itu suka pakai, suka cerita, suka pakai, suka cerita, suka dibina. Ingat, harus 3 itu. Suka pakai, suka apa yang kedua? Suka dibina. Cerita, yang ketiga suka dibina. Itu berarti mitra bisnis. Prioritaskan waktu kita banyak untuk mereka. Tidak harus agen stok. No, nggak harus agen stok. Tidak jadi parameter. Baik agen stok nggak agen stok terus gitu, karena walaupun dia bukan agen stok tapi suka cerita, suka dibina, dia bisa melahirkan banyak agen stok walaupun dia bukan agen stok. Oke? Yang pertama. Yang kedua adalah mitra konsumtif. Dia suka pakai, ya. Dia nggak begitu suka cerita, ya cerita-ceritaan aja, dan susah untuk dibina, diajak HS susah, tapi pelanggan loyal, ada nggak kayak gitu? Ada. Nah, itu berarti mitra konsumtif. Jangan over ekspektasi, jangan berharap lebih. Ya nggak apa-apa, sudah dia jadi konsumtif, biarkan aja konsumtif, kan gitu ya. Dan doakan siapa tahu suatu kelak dia tiba-tiba tergiur bisnis ya. Tapi jangan dipaksa, karena dia memang konsumtif. Yang ketiga adalah mitra pasif. Tetanus terdaftar tanpa bonus. Beli pisang habis itu hilang. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ditaruh lagi nggak respon. Ada nggak? Oh itu wajar. Jadi jadi silahkan buat kolom nanti di kertas atau kalau saya bukan kertas, saya papan tulis di rumah. Saya beli papan tulis gitu di kamar, di ruang kerja. Saya bagi itu. Oh ini mitra bisnis, ini yang harus saya prioritaskan, ini yang sekedar untuk dilayani pelanggan, ini yang sudahlah didoakan dan sebagainya. Udah kayak gitu. Dan ini terus bertambah dan berubah-ubah. Akhirnya apa? Tanpa sadar kita ini ada rutinitas yang produktif. Kesibukannya hariannya itu produktif. Orang langut, orang bingung mau ngapain. Harus ada itu. Agar apa? Aktivitas hariannya jelas, aktivitas pekanannya jelas. Hariannya ngapain? PCA dan follow up, pekanannya ngapain? Sharing. Sesimpel itu mau. Percaya kelompok mudik. Percaya, sesimpel itu. Gitu. Untuk jadi juragan tanah dan perumahan. Yes. Modalnya ya. Gitu kan. Pengadaan. Nah,
Pripun? Momen? Musik atau bingung? Kok diem? Monggo ditanyakan. Mbak Lilis kan Mbak neng buri dhewe kudu ngene. Tanyakan Mbak. Ya, monggo. Ah. Niat niat untuk gabung sama ini tadi ingin punya penghasilan atau ingin bayar utang? Saya dua-duanya. Intinya bukan masalah bayar utang atau penghasilan. Saya butuh duit, Bu. Cuman kalau saya butuh duit, saya butuh duit yang gede dah gitu dok saat itu. Makanya waktu pertama diajak untuk gerakan dakwah saya nggak nyambung otaknya. Karena butuhnya saya duit buat bayar utang gitu. Itu terpenuhi non sewu ya Mas Angga? Nggih. Terpenuhi untuk bisa dapat penghasilan Bulan itu dapat 15 juta tadi itu di bulan keberapa? Oh, saya 2016 itu sudah 2016. Gabungnya tadi tahun berapa? Kenapa saya 2014? 2014. Saya 2016 awal itu sudah penghasilannya sudah belasan, Bu. Belasan. Itu selain bonus ya berarti ya. Oh, itu pure bonus. Oh, yang berarti Saya selain bonus. yang cash langsung. Saya masih ketambahan dari Yang penghasilan cash langsung tadi. itu saya nggak hitung. Kalau Nggak bicaranya hitung. bonus, saya bonus belasan itu sudah dari awal 2016. Gitu. Gitu. Zaman biyen 11.400 saja kok gede banget gitu Gede, ya. iya. Sekarang juga Zaman gede. biyen. Sekarang disyukuri ya gitu ya. Iya, Keren sekarang, loh. sekarang bagi kami ya gede. Masih gede, Mas. Saya penghasilan awal aja biar tahu nih. Kan handphone betul, Mbak? Ada. Handphone saya siapa yang handphone? Monggo handphone simpen. Ini. Yang agen biasa aja, di rumah nggak usah sama Bu Asing. Tak screenshot monggo. Nggak biar tahu nih. Saya oh ini buka Avo ya, oh keren banget ya. Buka Avo ya. Saya ini dua, oke. Jadi biar tahu bahwasanya HMI itu berproses, mboten ujuk. Ujuk-ujuk. Mak bedunduk. Wis ujuk-ujuk apa bedunduk pula. Oke. Ini handphonenya siapa ini? Usul. Usulnya. Usul. Screenshot. Oh, saya. Itu usul. Enggak, ini Calon-calon saya yang lihat kan berikutnya ngawali ini, Mas, HNI, Bu. Ngawali HNI. Kita tahu nanti beruntung. Nah. Ning ngono tak ikut asilan iki. Amin. Pon meh niki Bu. Oh, ampun ketularan, Bu. Orang masalahnya cuma segini kok. Tadi kan ya. Ini Piye 2004. iki aku gak ketok no aku. Oh, bensin aja, Bu. Lah, gak seru screenshot Pak, screenshot. Kepowati ini. Saya totalnya berapa, Pak? Enggak tahu. 13.000. Betul? Potongan pajaknya berapa? Rp270. Totalnya berapa, Pak? Yang ditransfer saya, Pak? Transfer nilainya itu ya Nggih. 12,6 Rp12.000. Itu tahun? 2014 ngawal itu. Ngawali sudah sakit. Rp12.000. dapat Oh, Rp1.000 itu. Jadi pemakai dulu ya Mas Angga. Komisi, 2014. ini komisi. Komisi waktu Komisi. dia jual langsung Komisi itu. jualan langsung. Tak TP-kan sendiri toh. Cashback. Dimasuk no TP semua. Soalnya cashback masuk ke TP kan karena belum jaringannya belum besar. luar biasa itu. Yang besar ya. Saya merintis jadi pegawai sampai puluhan tahun nggak sampai segitu gajinya. Berapa? Saya merintis menjadi pegawai puluhan tahun gajinya nggak sampai segitu. Sampai 2 bulan lebih besar daripada gaji saya, luar biasa. 2 bulan gimana? Maksud saya jenengan kan 2 bulan tadi ya. 2 bulan gabung. Ini Rp12.000. Rupiah. 12.000. Bulan juta loh Pak itu. Bukan juta, Iya, belum oh, juta. bukan juta ya. 12.000. Nah, yang sekarang kan itu sudah tadi dibilang kan Kalau sekarang ratusan juta. maksudnya. Oh, amin. Saya buka April April kita. 2023. Iya. Iya, iya. Nggak boleh ngomong. Iya. Engko ngomong nang aku ya Pak. Biar ngomong aku tak bagian ngeramal, Pak. Aku ngira-ngira. Tapi nggak boleh sebutnya, Pak. Aku biasanya ngira bulan bener saya kira Mas Angga. Belok Pak Angga. Kepowati. Pak Angga, aku gak ketok. Nggak boleh disebut ya. Masya Allah. Aku Pak Angga. Pak Nur, Aku enggak kelihatan. Tolong ditanya. kan enggak boleh disebut. Aku berani Kan tulis. Ditulis aja Tulis biar boleh tahu. kan, Pak? Iya.
Ingat sayang, tanya gini loh ya. Koma tuh tadi? Iya. Sekian sekian. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu belum BC-nya loh. Iya loh, Mas toh. Belum Aja dihapus, Pak. belum Aja bonus yang lain-lain. Wes ditokno. Saya sudah ngincang dari sana. Lanjut pinter. Kok sudah mau pinter ya. Anu lah, Makanya ya bisik-bisik aja dengan yang sudah membaca ya. Bisik-bisik tetangga. Tapi masuk. Sini kok Bu Ansi. Bismillah. jadi Oh doanya beliau insya Allah segera. Amin, amin. Amin ya Allah. lagi kita doa nggak ada instan, semuanya berproses. Berproses. Saya pernah merasakan dari belasan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu, itu semuanya saya lalui. Jadi istiqomah mawon. 2012 nih, 2014, 2016 LED. 2023 saiki berarti berapa? 11 tahun. Hampir 9. Oh, 9 tahun. Bonusnya aja belum RKT Mas ya. Lah, Oh, toh iya, iya. belum Oh, iya. RKT, belum penghasilan BC. Belum BC. Dekat itu betul. Level 800 juta Itu tadi yang 800 belum berapa tahun itu tadi? jadi BMW Itu berapa kali Bu De? Tapi ternyata nggak bisa diambil langsung ya. Ya masih berapa tahun itu? Itu dari sebelum pandemi dapatnya. Oh, Sebelum iya. Sebelum pandemi sekitar 2020-an ya. Itu hanya Di depan. Ya 4 tahun. Berarti Ya nanti bisa lumayan dijadikan ya? setahun 100, Yang- setahun Yang 200. RKT. Yang terselubung tadi, tersembunyi tadi lah. 250. Yang RKT. Iya. Bisa. Sekitar segitu. Iya, Bisa. Mas Angga. Kasih. Jadi Si kepo, si Kepo ate. kepo sih. Boleh. Ada orangnya. Harus kepo. Iya, iya. Harus tanya. Eman ya. Mas. Jadi Pak, Mas. intinya jenengan tadi mengalami perjalanan itu nggih. 9 tahun. Berawalnya dari dari kepepet ya? 12.000 menjadi 9. iya kepepet gitu. Kelas dari bawah banget gitu loh. Minus Bu. Nah, dari minus Ikut ya naik karena berapa? minusnya itu tadi lipat. bisa menjadi lonjakan. Intinya kan di situ ya Bu. Nah, mungkin ya Bu ada motivasi. Mungkin ya Bu ya nun sewu. Kita yang hari ini belum sesukses beliau, mungkin nun sewu. Mungkin karena belum mengalami minus ini. No, enggak harus. Mungkin itu belum menjadi pemicu yang kuat gitu loh maksud saya. Gini aja, pemicu yang kuat sekarang itu kita nggak tahu umur kapan, benar ya? Sampai kapan kita nggak tahu. Pertanyaannya, sudah adakah satu masjid atas nama panjenengan di dunia ini? Kalau nggak ada, malu kita sama Rasulullah sama sahabat. Kelihatannya hidup di dunia yang lebih canggih, tapi ternyata untuk mewujudkan satu masjid wakaf aja nggak mampu, malu. Mulai 30 tahun. Mas Angga. Iya. Dari gabung 2014 nggih. Itu langsung panjenengan itu gerak action atau gimana caranya? Saya 2 bulan dulu, 2 bulan itu Pakai aja, ya nolak. bukan nolak, Iya. Belum berjalan akhirnya terus 2 bulan, berarti Agustus. Iya. Agustus itu Pak Nas diundang, ya kan? Dari Agustus itu mulai running pelan-pelan. Ngegas pol itu ya di Januari 2015, pol-polan. Panjenengan duluan juga ditemani gitu dah. Awal-awalnya apa langsung action? Saya temani, saya seumur-umur saya masih ingat ya, ditemani bareng, dan mentor saya home sharing. Dampingi itu Mas Ahmad Syarif itu baru 3 kali seumur hidup saya. Baru 3 kali. Terus Mas Novianto Ihsan baru sekali seumur hidup saya. Ustaz Nasruddin baru sekali. Saya dampingi dan beliau yang ngomong. Dan ketika saya perhatikan, Mas Ahmad 3 kali, Mas Ihsan sekali, Ustaz Nasruddin sekali, sing diomong ke podo. Dia cuma ngomong ke HNI, produkake, manfaate, closing. HNI, Produkake, manfaate, closing. Lah guru ngene tok aku yo. Ya iso. Dan akhirnya apa? Kalau terlalu sering dampingi, akhirnya yang pinter mentornya Bu. Itu yang saya nggak mau. Saya bilang itu masalah. Jadi gitu Bu, saya tetap didampingi, tapi nggak banyak. Gitu. Makanya ya gitu. Makanya Ustaz Ngaudin kalau Bu Anse kan sering nganu ya, kalau teng panggung inaugurasi, saya ngundang mitra saya gitu, karena ketemunya biasanya cuma di Pada saat itu. inaugurasi gitu, jarang. Gitu. Terus ceritanya tadi panjenengan tidak SC nggih. Oh gitu. Langsung ke BC gitu ya habis itu. Oh enggak. Gimana itu? Saya bukan SC tapi saya DC. Oh, langsung ke DC. DC. DC itu ketika memang sudah ada uang. Modalnya. DC. Saya bukan AC, saya belum pernah jadi AC. Tiba-tiba karena langsung DC langsung BC. DC langsung DC. Langsung DC. Gitu.
Dan enaknya HNI ini Bu, untuk jadi bisnis kalau 50 jutaan kadang nggak harus modal Bu. Ya, Kalau kita jadi LED, mitra-mitranya. betul Bu. Jenengan punya 6 jalur, masing-masing 6 ribuan poin. Ya kan, di atas 6 ribuan poin jadi LED istiqomah selama 2 kuartal 4 bulan, nanti kan dapat LFA, long finance HNI 100 sampai 150 juta bisa untuk membuat BC. Nanti kan ngasor HNI ya cuman selama 3 tahun tanpa bunga sepeser pun. Asik nggak nih? Moga. Kepo. Ayo tanya. Silakan. Saya mau tanya, misalkan kita menemui calon mitra yang kemudian kita tawar, kita ajak di awal itu menolak, kemudian apa yang kita lakukan? Apakah kita memberi waktu jeda? Kalau kita memberikan waktu jeda untuk untuk mengenalkan lagi, itu baiknya itu berapa minggu atau berapa bulan ya? Oh iya, maksudnya durasinya Dari berapa? penolakan. Menyampaikan lagi. Oke. Durasi follow up paling lambat 2 hari. Durasi follow up pertama. Durasi follow up kedua itu 7 hari. Paham sini ya? Jadi dari 2 hari, habis itu 7 hari kemudian itu paling lambat harus di follow up. Sampai 4 kali 7 hari berarti 1 bulan. Kalau dia memutuskan benar-benar 4 kali follow up dia tidak mau, wis Tinggalan. wis jangan berharap lebih dulu, cari yang lain. Lanjutan ya. Tapi jangan lupa 6 bulan lagi kalau ketemu jelaskan HNI. Bukan berarti kok dari sebulan 6 bulan nggak pernah ketemu, masih ketemu terus, tapi jangan ngomongin Jangan HNI sama ngomong sekali. HNI. Ngomongin HNI 6 bulan lagi. Oh. Ingat ya, Iya. menep ke hati nih. Ya jangan terburu-buru. Salah satu jebakan seorang pengusaha awal itu kesusu. Kesusu. Iya. Sampai Closing ya. itu bahaya nanti akhirnya kita nggak realistis, nggak rasional, nggak sehat gitu. Mas, kampung saya ini mitranya Bu Ansi semuanya, saya bingung, tangga saya udah jadi banget, digeser lah ke kampung sebelah gitu, kok so juga mumet gitu ya, sesimpel itu Iya. gitu nih. Terus yang diomongin antara follow up yang satu dengan follow up yang ketiga atau keempat itu ada bedanya atau apa? Poinnya sama, tapi karena terjadi penolakan di awal, ketika follow up kedua, ketiga dan seterusnya, wis nggak usah terlalu vulgar ngomongin HNI, tapi nanti tetap disinggung tentang HNI. Jenengan nggak ngomongin HNI sama sekali, dia itu tahu kok. Jenengan datang ke situ tujuannya memang mau ngajak Gabung HNI. jadi bisa rasa ngomong gitu. Gitu. Nyaman, habis itu terakhir di closing aja gini. Masa aku mulai nih orang belum tuku produkku siji-siji yo. Gitu, mau malas. Enggak apa-apa. Saya sering kayak gitu dulu ya. Gitu kan. Oh, sekarang aja juga kadang-kadang gitu, tapi nggak sering. Ketemuan gitu. Wih, aku udah iki tuku. Apa mbok kira aku udah namanya gratisan dia? Kamu itu wajah-wajah nggak layak dikasih gratisan. Kamu tuh wajah-wajah orang yang dermawan. Ayo nek koncone dodol didukung. Dia bilang gitu. Oh, nggak mungkin miskin belanja produknya teman. Saya sering ngomong gitu kok. Vulgar, saya ngomong tuh surah, anu lah, mau langsung. Oh, Jadi hemat, waktunya hemat, hemat gitu. Gitu ya. iya. Gitu. Terus lagi, Moga. gimana kita menyikapi mitra kita yang apa ya, istilahnya habis aktif, kemudian terus suri. tiba-tiba dia itu tadi pindah ke lain hati, coba-coba ngonten. Nggak apa-apa. Biarkan dia pindah merantau dulu. Tetap nggak boleh putus hubungan. Terus kita kok jengkel, ini nggak boleh. Tetap dia saudara kita, nggak apa-apa bangun ini, dan yang penting apa? Sering-sering saja nulis status HNI rumah kita. Bagi siapapun yang sudah di HNI dan hari ini mungkin sedang merantau, jangan lupa ketika di perantauan Anda jenuh dan capek, pulanglah ke rumahmu, yaitu HNI. Dan saya buktikan hanya dengan keadaan status kayak gitu, dengan mitra lama saya ini akhirnya kembali. Nah, ini saya kasih tahu salah satu baru saja nih. Ini kan ke Bu Ansi. Ini co-LED, sudah co-LED, tapi karena nggak sabar, ya kesusu, terburu-buru. Tadi kan itu kan jebakannya.
akhirnya dia pindah lah tahun 2019 padahal sudah LED pindah macam-macam ganti-ganti bisnis lain iya itu Pak ya. kan gitu akhirnya ini ngasih kabar saya Bu gitu dan mohon doanya dan si Fulana sama Fulan kembali lagi DNI insya Allah totalitas gitu dan ini kok LED Bu tinggal maknyuk jadi LED saya ketika dia pindah saya nggak marah nggak apa-apa Nggak itu usah ya buru-buru jadi kalau dianu misalnya gitu ya. pindah gitu jangan ada rasa apa-apa Oke. nggak apa-apa tak doakan lancar usahanya sana dagangannya tapi kalau seumpamanya kok butuh bantuan lagi di HNI ayo kembali tapi harus benar-benar ikhlas loh ya ojo ya Oh, nggak pemanis dong. contoh Bu Sinten Bu Bu Elis. Bu Elis mitra saya nih Bu Elis tiba-tiba jenuh di HNI padahal jenuh itu kan bisa jadi karena memang tadi nggak ikut pola dari ngobrol saya tadi dari awal tadi loh biasanya akan merasa sendiri kan bingung kan nah akhirnya apa Bu Elis ditawari usaha lain-lain macam-macam bukan berarti usaha lain itu buruk kalau dia halal ya nggak masalah juga gitu tapi kan kita tahu kalau HNI ini bagus dan sayang banget kalau ditinggal saya bilang sama Bu Eli agak sungkan sama saya tapi saya nggak marah kayak ini saya akan datangi Bu Eli apa namanya sekarang kesibukannya di sana ya total Bu ya serius jangan nanggung-nanggung semoga panjenengan berhasil kan gitu nggak apa-apa kok Bu nggak apa-apa kan gitu yang penting persaudaraan kita nggak boleh putus Bu Eli kan gitu ya nanti kalau Bu Eli kok semuanya butuh bantuan HNI ya jangan sungkan untuk tanya ke saya gitu ya Bu ya saling doakan ya enak nggak Bu Eli enak Bu Eli akhirnya jalankan sana enak kendala saya digulai ingat nanti yang diingat siapa benar ya gitu tahu gampang itu permainan psikologis oke saya bisa mohon maaf saya tahu karena memang sudah melalui fase-fase itu kalau belajar paling enak tuh memang ya belajar dari kegagalan orang lain itu lebih bagus nggak harus minus dulu untuk mengatasi atau memberi solusi kepada mitra-mitra kita yang hanya sekali ini pripun Pak? Sekali gimana? Sekali belanja. Ya sekali daftar, sekali belanja berarti dia Pasti kenal netok, pasti kenal ketika netok. kita kenalkan itu ya dia kabur. Jangan ketika memfollow up secara langsung atau dunia maya. Ya kita datangi, ya dia beli produk, dia juga gabung. Tapi setelah itu perkiraan kalau pasta gigi itu keluarganya sekian kan diprediksi toh Pak. Kali habis satu berapa hari gitu kita tanya lagi Bu ordernya tasnya pegangannya masih telas Bu kita tawarkan. Jadi nawarkannya gimana Bu contoh? Nawarkan ke saya, so mama saya yang udah beli tadi. Contohnya ya kita ajak untuk ganti produk. Ya, habis Bu, order saya habis. Oh gitu, kan kita tanya. Jangan tanya langsung aja, langsung jadi mitra jenengan epok. Basa nggih. Anu Pak, nun sewu pripun padahal kalau ini sabun dipun pakai. Sudah Bu, sudah. Sudah dipakai. Terus pripun manfaatnya dirasakan maksudnya? Ya biasa aja sih. Biasa aja. Masa nggak ada sesuatu yang lebih maksudnya? Malah ada Bu, malah nggak ada busanya. Oh gitu. Justru busa itu yang mungkin bikin kita mulut kita atau apa gitu kan. Jangan grogi Bu. Bingung ngadepi sang mentor. Terus akhirnya habis, itu intinya habis nih. Kita tawarkan lagi, bisa kita kirim, bisa kita antar Bu kalau memang ada Pak. Bisa kita antar kalau mungkin Ibu Bapak nggak bisa ke diri saya. Gitu. Tapi ternyata ya ngapunten mboten riyen ngoten itu pripun Pak? Saya biasanya gini. Anu sewu apa namanya Bu nggih? Mboten riyen iki napa mergo apa nek mboten cocok kali produk iki kan ya. Kalau mboten cocok saya mau tanggung jawab lho. Saya bilang gitu. Kan enggak mungkin tanggung jawab dia minta kembali kan mungkin. Saya siap tanggung jawab lho Bu. Umpamane kok ternyata mboten cocok jenengan. Tapi jawab kali jujur Bu, sebenarnya jenengan remen mboten kali produk iki. Remen mboten Bu kali order kula Bu. Remen. Oh remen. Lah mboten rumiyin mergi napa Bu? Kebanyakan non sewu nggih. Mereka itu alasannya karena niku lho Pak. Alasannya ya mungkin karena penak ngomong berbagi. Berbagi